Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Oke, yuk. Yang duduk di bawah, kalian boleh duduk di bawah, tetapi duduk yang baik. Tidak boleh pangkon-pangkonan seperti itu. Ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kerucut. Kita akan belajar matematika, kita akan belajar kerucut, kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Oke, tapi sebelumnya Pak Seto punya film yang What do you think? He or she? Saw. Just watch. There's no dialogue. Tidak ada dialog di situ ya. Tidak ada dialog di situ. Kamu hanya perlu menonton dan menikmati. Coba lihat. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah menonton sebuah film pendek yang berjudul Saw. Good. Ada yang bisa menceritakan itu ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tuh kayak Oke. ceritanya tuh kayak seorang perempuan gitu Pak. Dia Dia mau mencoba bikin pesawat untuk mainan, tapi gagal terus makhluk kecil gitu. Dia yang mau masang bintang, dia jatuh terus kapalnya rusak terus diperbaiki. Oke. Ketika dia memperbaiki pesawat itu, apakah tadi langsung jadi? Tidak. Apakah dia mencoba langsung jadi, terus habis itu mencoba lagi jadi? Ada beberapa percobaan ya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya berhasil. Tetapi sebelum berhasil, banyak sekali kegagalan yang terjadi kan? Ya. Anak-anak pernah nggak mengalami hal semacam itu? Seringkali anak-anak gagal. Pernah ya? Ternyata ketika gagal, apa yang terjadi? Apakah kamu ngelokro, diam saja? Mencoba lagi. Terus apa lagi? Kalau gagal lagi? Kalau gagal lagi? Kalau gagal lagi? Sampai? Berarti apa sih yang bisa membuatmu berhasil? Apakah orang berhasil itu tidak pernah gagal? Semua orang pasti pernah gagal. Apa perbedaan antara orang hebat sama orang biasa? Perjuangannya. Perjuangannya, oke. Bagaimana Len? Maksudnya Len? Jadi kalau misal orang yang benar-benar itu biasa yang udah sukses gitu biasanya perjuangannya lebih banyak dan panjang. Tapi dari orang-orang biasa bilang itu karena ini karena ini, padahal mereka nggak tahu sebenarnya kayak. Ya sebenarnya dia perjuangannya banyak ya. Bedanya orang sukses sama orang biasa apa? Kalau orang sukses itu gagal dia bangkit lagi. Pantang menyerah. Kalau orang biasa dia sekali gagal ya sudah pasrah. Nggak mau. Nah anak-anak mau milih yang mana? Mau jadi sukses atau mau tidak sukses? Mau jadi sukses. Kalau mau jadi sukses, kamu bisa belajar dari film ini tadi ya. Bagaimana dia si ceweknya tadi yang anak-anak pakai kacamata tadi, bagaimana dia menolong kurcaci yang kecil tadi sampai bisa walaupun banyak sekali kegagalan. Tetapi dia tidak menyerah. Ya enggak? Nah, itulah kalian. Pasto yakin kalian adalah orang-orang yang semacam itu. Orang-orang yang tidak pernah menyerah. Gagal iya, tapi kalau gagal, gagal lagi. Gagal lagi. Coba gagal lagi. Sampai bisa kalian lakukan itu semuanya? Yakin? Bisa ya? Oke, Tuhan berkati kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini Pak Seto ingin kalian belajar tentang apa? Kerucut. Anak, tentu saja anak-anak sudah pernah melihat kerucut belum? Anak-anak, kira-kira kalau kalian melihat kerucut itu ada di mana aja? Es krim. Aku pernah melihat kerucut di Mixe. Ya, di mana? Kon. Itu kerucut. Apalagi? Topi ulang tahun. Oke. Tumpeng.
Dan kelihatannya kalian sudah hebat-hebat semuanya. Pasti hanya ingin mengingatkan kalian ya. Oke? Nah, anak-anak semuanya, apakah kerucut itu memiliki isi? Ya. Karena bangun ruang. Apakah kerucut itu memiliki batas? Apakah kerucut itu memiliki batas? Iya? Batasnya apa? Nama batasnya apa? Nama batasnya apa? Sisi. Sisi gitu, bukan ya? Apa? Apa ini? Kalian bisa lihat tuh gambarnya Pak Seto? Bisa ya? Apa ini? Kerucut. Yang membatasi kerucut itu apa ya? Selimut dan dinamakan apa? Selimut? Musuh dalam selimut? Bukan ya? Apa? Selimut? Selimut apa namanya? Itu bentuknya apa? Kerucut. Jika untuk apa? Asik. Ini asik. Iya. Nah, anak-anak, ini adalah kerucut ya. Perhatikan baik-baik. Selimutnya yang mana selimutnya? Ya, ini namanya selimut ya. Ya, sedangkan yang bundar ini namanya alas ya. Nah, ini cone. Lah kalau tidak ada tutupnya, berarti luas selimut ya, namanya luas selimut. Lah kalau ada alas, ada selimut, dinamakan apa? Namanya kerucut iya, tetapi batasnya ini namanya apa? Apa? Ini loh, kalau alasnya ini namanya alas kerucut, bentuknya lingkaran. Kalau yang di atas ini namanya selimut kerucut. Nah, kalau selimut kerucut dan alas kerucut ini digabungkan namanya luas permukaan kerucut. Pinter. Nah, disebutlah itu sebagai luas permukaan kerucut. Pas untuk kita akan membuat kerucut, oke? Siap? Kamu potong aja sesuai garis potongnya, terus nanti kita buat kerucut ya. Kita lihat kerucutmu jadinya kayak apa, oke? Siapa yang mau? Berkelompok ya. Nah, yang mendapatkan gambar tadi, nanti tolong segera dipotong. Terus kalian terangkan apa itu luas permukaan kerucut menggunakan kata-katamu sendiri. Oke, tunjukkan kepada kelas. Mana sih luas permukaan kerucut itu? Gitu ya? Bisa? Dalam 5 menit ya. Ayo, Alice, kamu terangkan pada temanmu apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan kerucut? Yuk. Luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi atau melingkupi bagian luar bangun tidak dimensi. Jadi, luas permukaan kerucut adalah hasil penjumlahan dari luas selimut ditambah dengan luas alas kerucut. Jadi, Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana luas permukaan yang ada di kerucut. Jadi luas permukaan di kerucut terdiri dari 2 bagian, yaitu luas selimut kerucut dan juga alas kerucut, yaitu yang satunya berbentuk segitiga dan satunya berbentuk lingkaran. Jika disatukan, bentuknya akan menjadi sebuah kerucut, walaupun tidak sempurna, kira-kira seperti ini bentuknya. Dan kerucut ini bisa kita temui dalam keseharian kita. Contoh saja mungkin makanan seperti tumpeng, atau di jalan seperti keseharian kita, yaitu cone atau palang-palang di jalan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Halo guys, ke sini aku mau jelasin apa itu luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut yang dihitung adalah bagian ini dan bagian ini. Jadi kami simpulkan kalau luas permukaan kerucut adalah penjumlahan dari luas alas yang berbentuk lingkaran dan luas selimut kerucut. Kalian bisa menghitungnya dengan rumus Pi kali R kali S. Sekian, terima kasih. oke. Rumusnya adalah ini sebetulnya ada caranya sebelumnya ya.
Tetapi karena waktunya sempit ya. Oke, kita langsung masuk ke rumus ya. Jadi rumus luas permukaan kerucut sama dengan, masih ingat apa? Pi kali R kali R tambah S. Pak Seto akan tes kalian, oke? Kalian hanya perlu memilih A, B, C, atau D. Ya. Pas urutkan ya, absen 1 siapa? Iben. Kita pernah main ini ya, absen 2. Oke anak-anak, Pak Seto nanti akan berikan kalian soal. Ya. Yang harus kalian lakukan, kalian hanya nanti kalau A gitu, kamu cari A-nya ditaruh di atas ya. Jadi A-nya dibaca di atas, kamu gini kan ya. Oke, nanti masuk scan. Kalau B, berarti B-nya harus di atas. B, gini. Tahu? Kita pernah latihan ini ya, kita pernah dulu ya. Oke, siap? Adalah suatu limas beraturan dengan segi yang banyak. Benar atau salah? Kalau benar A, kalau salah B. Sudah siap? 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 Yo, tunjukkan semuanya ke atas. 1, 2, 3. Yo. Jangan ditutup. Next ya. Siap? Butuh rerean? 1, 2, 3. Siap? Oke. Yuk, naikkan. 1, 2, 3. Yang 100 siapa itu? Abed. Siapa lagi? Anak-anak tadi belajar tentang apa? Mulai dari luas permukaan. Kerucut, kita belajar tentang luas permukaannya ya. Nah, di dalam luas permukaan itu ada 2 elemen penting, apa dan apa? Luas selimut dan luas alas kerucut ya. Nah, ini penting ya, sehingga kita bisa menentukan namanya luas permukaan kerucut. Selain kita belajar tentang luas permukaan kerucut, kita juga belajar tentang rumus luas permukaan kerucut. Rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R kali R tambah S. Boleh nggak Pak Sob bilang R kali Pi kali S tambah S. S tambah R, itu boleh nggak? Boleh ya. Nggak masalah ya. Ya. Ya nggak, ya kan ada orang yang suka aneh gitu. Ya. Ya. Ya, rumus itu variabel bebas ya, mau di mana ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Mas mau tanya. Anak-anak, di awal tadi kita sudah belajar menonton sebuah film, belajar dari sebuah film yang berjudul Soar. Nah, di situ kalian pelajari tentang apa? Menolong dan berusaha. Nah, anak-anak semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Seto berharap dengan kita belajar matematika, nanti kamu bisa menjadi orang yang hebat. Ingat, ciri-ciri orang hebat itu apa? Pantang menyerah. Kalau kalian sudah menjadi orang hebat, kalian bisa seperti film Soar tadi. Kalian bisa menolong orang lain. Anak-anak bisa? Bisa? Baik, anak-anak terima kasih. Pembelajaran tentang kerucut kita akhiri sampai saat ini.